Beliau ngomong seperti ini teman-teman, warung karo nggak murah, nggak ngasih utang, nggak ngasih kasbon, nggak laku lah ini. Nah, terus saya jawab, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini sharing-sharing mengenai warung sembako ya teman-teman ya. Jadi yang perlu diperhatikan banget, yang perlu digarisbawahi banget untuk para pemula yang sedang menggeluti bidang usaha warung sembako adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pak sambil wedangan dhisik. Mari minum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas baru awal-awalnya kita buka, pas baru awal-awalnya kita merintis, itu banyak banget teman-teman yang harus diperhatikan, yang benar-benar harus kita teliti, yaitu adalah kita itu jangan gampangan ya teman-teman ya. Jadi jangan mudah memberikan hutang kepada orang yang belum kita kenal dengan baik, belum mengerti suluk buluknya beliau ini seperti apa. Jadi untuk sistem yang pertama, yang pas baru-barunya merintis ya, ini ya menurut saya ya teman-teman ya, yang saya praktekkan di sini, yang saya jalankan di sini ya teman-teman ya, di saat saya waktu baru buka warung baru. Jadi itu yang harus diperhatikan, kita jangan gampangan sama orang yang baru kita kenal. Sebagai contoh seperti ini, ada suatu ketika teman-teman, jadi saya ini baru buka di sini ya. Beliau melontarkan perkataan seperti ini, wah warung baru ini. Iya, saya jawab begitu. Iya mas, ini baru buka beberapa hari yang lalu. Nah, saya bilang begitu. Kalau saya mau ngambil barang dulu gimana? Sistem pembayarannya 1 bulan 1 kali, 1 bulan sekali saya bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Dan saya menjawab seperti ini teman-teman, mohon maaf ya mas ya, dikarenakan saya ini baru buka, baru merintis, jadi belum bisa untuk mengasih kasbon atau mengasih utang. Saya bilang begitu ke masnya yang minta hutang tadi ya teman-teman. Mohon maaf banget mas, ini soalnya baru merintis, saya baru buka usaha karena modalnya saja pas-pasan. Terus beliau alhamdulillah juga mengerti ya teman-teman ya, dengan sedikit penjelasan yang saya berikan pada beliau alhamdulillah mengerti. Oh ya sudah ya mas, mohon maaf ya sebelumnya. Alhamdulillah beliau mengerti, oh ini warung baru buka ya. Jadi beliau alhamdulillah mengerti, dan alhamdulillah tidak terjadi akan adanya utang ya teman-teman ya. Dan kalau bisa teman-teman, itu warung baru kita, warung yang kita rintis kita itu, jadi untuk awal mulanya itu di sistem jangan mengasih utang terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau intinya seperti ini, kalau seumpamanya pelanggan datang ke tempat kita, beliau membawa uang, ya kita layani. Cuman kalau hanya dengan omongan tembung atau meminta, oh saya ngambil ini dulu, ntar bayarnya gampang ini. Kalau bisa, kalau menurut saya jangan dulu, karena di saat kita merintis itu kan membutuhkan modal ya teman-teman ya. Dikarenakan barang yang habis terjual, barang yang habis terjual ke konsumen kita itu tentunya harus ada uang ngumpul, jadi buat pemutaran lagi, buat belanja lagi, kira-kira seperti itu. Kalau warung saya, warung di sini ini, saya sistemnya memang dari awal itu ya nggak gampangan teman-teman. Kalau istilahnya orang kurang 1.000, 2.000, 5.000, 15.000 nggak apa-apa teman-teman, saya kasih.
Kalau kurang itu pun ya kita harus mengenal lebih baik dengan yang kurang itu ya teman-teman ya. Melihat dulu, kenal dulu lah, sudah kenal terhadap yang kurang tadi, jadi tahu ya teman-teman ya. Dan untuk kasbon atau kurang di atas 50.000 itu terus terang saya nggak berani. Saya ngomong apa adanya teman-teman. Wah, nggak berani nih kalau seumpamanya kurangnya sekian, soalnya saya buat muter lagi ya. Kita sampaikan kepada konsumen dan pembeli kita sebaik mungkin lah teman-teman, jadi biar beliau juga tidak tersinggung ya, kira-kira seperti itu. Ini tidak bisa, ini kurang sekian, kalau enggak potong belanjaannya aja ya, kalau di atas 50, kalau intinya kurang 1.000, 2.000 apa 7.000, 15.000 itu insya Allah masih kita bisa feeling ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk kekurangannya di atas 50, di atas 30 itu ya saya ngomong terus terang, ngomong apa adanya. Mohon maaf saya tidak bisa, dikarenakan modal saya juga lagi pas-pasan, jadi barang habis, uang juga harus ngumpul. Nah, ya, saya sampaikan sebaik mungkin lah kepada customer dan pembeli saya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya teman-teman, dari awal itu kita jangan mudah gampangan. Ngobrol sama orang, ngobrol sama pelanggan kita, ya ngobrol secukupnya. Jangan sampai ntar ngobrol kebelandangan, kebablasan, coba nyampe gini lah. Jadi ntar intinya beliau, itu ngambil dulu dong rokok. Nah, jadi beliau kepada kita bisa skarpe dewe kalau kita nggak bisa jaga jarak, hitungannya ya. Kita harus jaga jarak teman-teman, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, kira-kira seperti itu teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman. Dan di suatu ketika teman-teman, ada salah satu teman saya ya teman-teman ya, beliau melontarkan kata-kata seperti ini terhadap saya. Itu posisi beliau masih buka baru, ngomong seperti ini, gimana Ri untuk warungmu Ri? Ya alhamdulillah sedikit-sedikit lancar, aku bilang begitu. Ada yang utang nggak? Ya untuk selama ini sih alhamdulillah ya nggak begitu banyak, ada cuman ya nggak begitu banyak. Untuk kekurangannya ya alhamdulillah masih di bawah nominal 100 lah, bahkan di bawah nominal 80.000 saya lontarkan seperti itu. Wah enak dong ya, dia bilang begitu. Lah gimana gimana warung sampean, saya tanyakan begitu. Kalau saya banyak yang kasbon, nah dia bilang begitu. Loh, kalau banyak yang kasbon itu jangan yang terlalu banyak, saya lontarkan begitu. Saya kasih pengertian lah kepada beliau, jangan terlalu banyak untuk mengasih kasbon kepada orang itu, karena kan kita nggak tahu, karena kan di sini itu di Jabodetabek itu kan banyak kos-kosan dan kontrakan, kan bisa saja ya, bukannya seujun ya teman-teman ya, bisa saja ntar ngambil barang pindah tempat, kan bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan beliau ngomong seperti ini teman-teman, warung karo nggak murah, nggak ngasih utang, nggak ngasih kasbon, nggak laku lah ini. Nah, terus saya jawab, oh kalau sistemmu seperti itu ya sudah, tapi mohon maaf, dengan sistem saya yang saya kelola itu ya mohon maaf, biar warung saya nggak laku, tapi untuk barangnya kan masih ada, daripada barang yang sudah dihutang kepada orangnya susah untuk membayarnya, jadi kan kita sakit hati sendiri teman-teman. Barang sudah diambil semua, giliran kita mau belanja, kita tembung lah, kita ngomong, Mas untuk bonnya tolong dibayar dong, soalnya buat muter lagi. Nah, sautannya kan biasanya ya teman-teman ya, ada yang lebih galak dari penghutang dibandingkan yang ngasih ngutang, ada aja alasannya. Ya alhamdulillah sudah saya alami lah, sedikit-sedikit pahit manisnya warung sembako itu ya, sedikit-sedikit ya sudah saya rasakan ya teman-teman ya. Dan beliau bilang seperti itu, ya sudah kalau sistemmu seperti itu ya sudah, cuman saya ngasih saran saja, kalau bisa untuk warung sembako itu kalau dari awal buka itu jangan dibiasakan sekarpe dewi, sepenake dewi. Wong nyilih duit areng bayar listrik dikai, wong nyilih arep mulih kampung sik ri nyilih duit semene sik dikai.
Ya kalau kita banyak modal dekengan atau banyak modal uang belakang, itu pun nggak harus seperti itu. Jadi kita harus mengontrol teman-teman, melihat sipulan, bukannya kita tidak mau membantu, kita mikir kotornya sajalah. Jadi untuk mengantisipasi daripada kita tagih ntar jadi berantem, ya lebih baik ngomong dari awalnya saja. Ya mohon maaf, ini duit belanjaan, kita kan bisa beralasan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau saya sistem pribadi, sistem warung yang saya kelola itu seperti itu teman-teman. Terkecuali seperti ini, langganan sudah lama, ini langganan lama ya teman-teman, tahunan. Kalau mau mengasih kasbon dengan cara yang baik, dengan cara yang teliti, benar-benar teliti, itu seperti ini. Seumpamanya sipolan ini pedagang gorengan seumpamanya. Itu pun pas dari kita masih baru ya, baru bertemu ya teman-teman ya. Pedagang sembako dan pedagang gorengan bertemu, jeda, ngobrol, harga terigu berapa, harga minyak berapa, harga sasa berapa, bual ke sana ke sini, ngalor ngidul, ngetan ngulon, ngisor dhuwur, anak wis ngobrol, otomatis kan berbelanja. Itu pun pas waktu pertama itu nggak langsung saya ngambil dulu, ntar mbaknya pulang jualan. Kita nggak bisa langsung kasih, karena kan kita belum tahu karakternya beliau berapa, karakter beliau itu seperti apa, modelnya seperti apa, dan tempatnya pun di mana. Kan kita baru bertemu, jadi kita harus ada adaptasi dulu. Nah, kalau sistem saya seperti itu teman-teman. Ada ya teman-teman ya, itu selang beberapa tahun dia itu ya awal mulanya bertemu ya seperti itu, ngobrol, nanya harga, belanjanya cash teman-teman, belanja cash. Habis 115, 90, terus cash, berjalan 3 tahun 2 tahun. Saya sering mengantar belanjaan ke tempat beliau dan saya sudah mengetahui kan tempat kontrakannya, oh di sini. Akhirnya ngobrol, jualannya di mana, oh di sana. Oh akhirnya saya pas belanja mampir, tahu tempat jualannya. Dan pas suatu saat itu beliau meminta untuk ngambil barang dulu, ngambil dulu ya Ri, untuk ini belanjaannya, ntar besok bayarnya. Jadi belanjaan yang 115, 90 nyampe 115 itu saya catat semua. Ini tukang gorengan saya tulisin teman-teman, pakai kertas rokok, kertas bekas momogi, itu bekas jajanan, itu saya tulisin satu persatu belanjaannya nyampe panjang kan. Jadi saya totalkan kurang lebih ya 115 saya. Nah, terus belanjaannya pun itu saya antar. Dia sudah kasbon, saya antar. Terus besoknya lagi seperti itu. Jadi waktu pas pengambilan barangnya itu malam, kurang lebih jam 10, nyatetin belanjaan, saya antar. Nah, terus beliau kan jualannya habis duhur ya teman-teman. Habis duhur jualan berangkat, dan malamnya kan pulang. Nah, malamnya itu bayar yang bon kemarin. Jadi Senin ngambil, nah Selasa malam itu membayar yang kasbon Senin malam kemarin. Nah, terus seperti itu, dan alhamdulillah nyampe sekarang teman-teman. Nah, kita kalau mau mengasih kasbon terhadap orang itu harus seperti itu. Jadi kalau lancar ya kita kasih. Nah, kalau seumpamanya seperti ini teman-teman, tak sambil wedangan saya, bismillahirrahmanirrahim. Memang harus benar-benar hati-hati. Kalau seumpamanya seperti ini, ada beberapa tukang nasi goreng saya, itu kan tukang gorengan sudah lancar, dan nyampe sekarang pun alhamdulillah seperti itu dan lancar teman-teman. Dan ada suatu ketika itu tukang nasi goreng itu memang saya itu belum kenal banget sama beliau teman-teman, belum kenal. Jadi baru beberapa kali belanja ya, karena lebih pas waktu baru-barunya itu 3 sampai 4 hari itu baru kenalnya. Terus beliau itu ngambil barang sendiri, ngambil kerupuk sendiri, nimbang sendiri gini, terus minyak, telur, beras saya ambilin. Belanjaan sudah ngumpul itu di rak beras ya, kan modelnya saya kumpulin 1 kotak beras,
Ntar waktu penulisan saya lempar ke kotak yang lain, jadi ketahuan teman-teman apa yang tidak kehitung, apa yang kehitung. Jadi untuk mengantisipasi akan terjadinya ketinggalan barang ya, kira-kira seperti itu. Jadi pas sudah saya kumpulkan semua itu belanjaannya, beliau ngomong seperti ini, bayarnya besok, dan mohon maaf ini pun dengan kata-kata yang kurang sopan menurut saya. Beliau melontarkan itu, besok ya ini. Wah, saya sebisa mungkin, semampu mungkin saya untuk mengkomunikasikan pendapat saya ke beliau, saya sedikit kasih pengertian ke beliau ini teman. Jadi, ya mohon maaf mas, nggak bisa saya berbicara seperti itu, karena kan ini masih warung baru dan juga masih butuh modal lah untuk belanja lagi. Jadi seumpamanya barang yang saya jual itu ya harus terkumpul uangnya, karena pun di sini kan saya pun belanjanya di Aken kan nggak ngutang. Nah, saya kasih pengertian, dan beliau ya mohon maaf ngomong yang tidak mengenakan. Jadi waktu itu ya seperti itu teman-teman. Kalau nggak salah belanjaannya itu ya teman-teman ya, saya total itu 170.000 untuk belanjaannya tukang nasi goreng itu. Dia cuman membawa uang berapa teman-teman? 15.000. Ya Allah, jadi 15.000 digilitaknya jediat ya. Aku yang ngomong apa enak ya, ora iso nak modele koyo ngene ngapurane. Terkecuali ya, saya kasih pengertian teman-teman. Terkecuali Mas bayarnya nyampe 120, 130 kan totalnya 170. Nah, kemungkinan masih saya bisa kasih mas, saya bilang begitu. Tetapi kalau belanjaan totalnya 170 sampai ngasih DP 15.000, mohon maaf saya belum bisa, karena kan di sini saya masih baru. Di lain itu juga saya belum kenal banget sama panjenengan. Nah, saya kan komunikasikan begitu ya teman-teman, dan alhamdulillah terus beliau pulang itu teman-teman, dengan mungkin ya dengan emosi juga ya. Aku nggak apa-apa teman-teman, yang penting nggak apa-apa lah barang saya nggak laku, yang penting jangan dihutang. Kalau sistem saya seperti itu, ben ae barangnya awake dhewe utuh renek sing tuku, yang penting awake dhewe ora dihutang. Soalnya nak dihutang iki sembuh bayar embuh kapan wis ora mudeng. Jadi nggak mungkin lah teman-teman, intinya satu hari itu 1 kali 24 jam itu nggak mungkin nggak ada yang beli belas, nggak mungkin nggak ada yang beli kopi Indomie, nggak mungkin teman-teman. Nggak apa-apa, tetapi untuk penyampaiannya pun kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin dengan yang baik ya teman-teman ya. Dan waktu itu beliau pulang, itu karena nasi goreng itu pulang, ngambil duit baru-baru teman-teman. Duitnya aku heran itu, bawa duit 200 Nah, terus 200 akhirnya dikasih, saya kembaliin. Terus saya bilang ya mohon maaf ya mas sebelumnya ya mas. Nah, terus dia pulang, dan selang beberapa hari alhamdulillah teman-teman dia kembali lagi ke sini berbelanja lagi. Ya alhamdulillah mungkin masih rezeki saya ya teman-teman ya, beliau itu masih berbelanja lagi di sini. Tapi ya untuk kekurangan kayak 15.000, 20 itu saya kasih teman-teman, nggak apa-apa. Saya kasih, yang penting besok belanja lagi, masukin lagi kurangan kemarin, terus seperti itu teman-teman, terus seperti itu. Jadi kalau sistem saya di saat kita masih baru-barunya untuk cara mengantisipasi orang kasbon itu seperti itu teman-teman. Kalau intinya cuman kurang 1.000, 2.000 itu kasih teman-teman, nggak apa-apa, kasih. Jangan terlalu jangan terlalu pelit, dan juga jangan terlalu gampangan juga sama orang. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Tetap semangat yang baru berwirausaha dan juga yang baru mau merintis. Mungkin sedikit sharing dari saya bisa sedikit membantu teman-teman untuk memberi pandangan, oh caranya mengelola warung sembako itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Dan tentunya ini menurut pengalaman pribadi saya teman-teman ya, karena setiap orang kan punya pengalaman masing-masing ya teman-teman ya. Ini menurut pengalaman pribadi saya bagikan ke teman-teman semua. Intinya kita harus tetap semangat,
jangan kendor teman-teman, semangat terus, gali terus, benahi terus apa yang kurang di diri kita pribadi, apa yang kurang benar di warung kita, terus koreksi. Dan sampai sekarang pun saya tentunya masih belajar teman-teman, masih sama-sama belajar apa yang kurang benar, apa yang kiranya salah, cara pelayanannya seperti apa, cara pemberian stok barangnya seperti apa, terus saya masih gali dan masih saya pelajari. Tentunya jangan mudah puas lah kalau menurut saya, terus belajar, terus belajar, terus belajar, seperti itu kira-kira teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk sharing tentang warung sembako kali ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, dan mohon maaf dengan tutur kata yang belepotan, dan mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.